Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Yuni Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah seminar dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Sairina dengan NIM 2108601. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penyusunan dan pemaparan jurnal atau artikel. Nah, sebelum itu kita mesti mengetahui apa itu penyusunan, apa itu jurnal, dan apa itu artikel. Penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data yang dikumpulkan dan kemudian dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur. Sedangkan jurnal adalah sebuah catatan yang dibuat secara teratur dan sistematis tentang kegiatan, peristiwa, ataupun pemikiran yang terjadi. Jurnal juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk mencatat kegiatan sehari-hari, untuk mencatat pemikiran atau ide-ide yang muncul, ataupun untuk mencatat hasil peneliti atau observasi. Kemudian artikel. Artikel sendiri yaitu rangkaian atau keterangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublish di media sosial, seperti media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data-data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi sarana hiburan bagi pembaca. Nah, dari pengertian atas dapat kita simpulkan bahwasannya penyusunan jurnal artikel adalah sebuah kegiatan atau proses dalam membuat suatu catatan dalam menyusun sebuah rangkaian kegiatan, peristiwa, pemikiran yang dituangkan dalam sebuah catatan atau buku. Selanjutnya masuk pada penyusunan jurnal. Nah, di dalam penyusunan jurnal itu terdapat 8 poin. Yang pertama itu ada judul, yang mana judul ini tidak boleh dan tidak diperbolehkan memiliki makna ganda, dan judul juga disarankan tidak lebih dari 12 kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan judul dapat bahasa Inggris hanya 10 kata. Judul menggunakan huruf kapital, dicetak tebal dan berada di atas tengah halaman utama. Selanjutnya itu adalah abstrak, yang mana dalam tahapan kedua menulis jurnal ilmiah ini suatu hal yang harus diketahui oleh seseorang, yaitu adalah abstrak yang tidak sama dengan ringkasan. Jika ringkasan berisi rangkuman isi jurnal keseluruhan, maka abstrak terdiri dari pemetaan dari seluruh isi jurnal yang disampaikan secara umum. Tujuannya untuk memadu pembaca sebagai gambaran pertama tentang isi dari jurnal tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah pendahuluan, yang mana pada umumnya ditemui di setiap penelitian ilmiah, termasuk jurnal ilmiah. Pendahuluan ini bisa dikatakan bagian yang sangat penting dalam membuat jurnal ilmiah, karena berisi tentang alasan mengapa menulis jurnal ini. Jelaskan juga tentang latar belakang menulis jurnal. Selanjutnya itu ada metode penelitian, yang mana pada bagian ini menjadi bagian yang penting dalam sebuah jurnal ilmiah. Karena metode penelitian ibarat pisau yang digunakan untuk meneliti dan membuat jurnal. Langkah dan tahapan dalam melakukan penelitian dan penulisan jurnal juga harus dijelaskan secara rinci agar pembaca mengetahui proses kita saat membuat jurnal tersebut. Yang kelima itu hasil, yang mana di tahapan ini penulis diminta untuk memberikan informasi tulisan yang terbilang cukup singkat, yang mana isinya penjelasan berbentuk teks, tabel, ataupun diagram maupun gambar yang direlevan. Selanjutnya itu ada pembahasan dan hasil pembahasan, yang mana
Pada tahap ini, bersih pemaparan dan penjelasan tentang pembahasan dan hasil pembahasan yang sudah dibahas dan apa saja yang ditemui pada jurnal yang ditulis. Selanjutnya itu adalah kesimpulan yang mana sebagian pada umumnya kesimpulan yang biasanya menjadi akhir dan rangkuman dari keseluruhan itu juga menyimpulkan pada jurnal ilmiah. Dalam bagian ini, kesimpulan ini, penulis jurnal harus menjelaskan pembuktian hipotesis yang dibahas dan mendahului dengan temuan dalam hasil pembahasan. Yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Nah, pada tahapan akhir ini, penulis jurnal ilmiah menuliskan tiap buku atau jurnal yang dijadiin rujukan serta acuan pada proses penulisan. Selanjutnya itu adalah penyusunan artikel. Di penyusunan artikel ini terbagi jadi 6. Yang pertama itu memilih topik. Yang mana langkah pertama sebelum membuat artikel adalah menentukan topik tulisan. Tanpa menentukan topik sejak awal, maka kamu akan kesulitan saat membuat artikel. Yang kedua itu adalah target pembaca. Yang mana langkah selanjutnya mengetahui siapa saja target artikel yang akan Anda publishkan. Yang ketiga itu melakukan riset. Sebelum memulai artikel, lakukan riset mendalam terlebih dahulu. Sebab menulis artikel tidak bisa menulis dengan sembarangan dan kamu harus bisa mempertanggungjawabkan tulisan yang telah kamu buat dan kamu rancang dan kemudian kamu publish. Selanjutnya itu adalah memperkuat konsep artikel yang mana seringkali penulis kesulitan dalam memperkuat konsep artikel yang dibuat dikarenakan banyaknya kasus bagi pemula yang tidak bisa memperkuat konsep artikel yang mereka tulis dan dipublishkan. Selanjutnya itu buatlah menjadi spesifik yang mana saat menulis artikel jangan lupa untuk mengecek seluruh elemen yang diperlukan. Bila topik yang dibahas mengenai proses atau petunjuk, pastikan semua yang sudah lengkap dan tersusun dengan rapi. Yang terakhir itu adalah baca, revisi, dan ulang. Yang mana ini merupakan langkah terakhir. Jangan lupa untuk membaca ulang artikel yang dibuat. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, segera revisi agar tidak membingungkan pembaca. Nah, baiklah dari materi di atas, pembaca, revisi, dan ulang itu adalah materi terakhir dari penyusunan materi tentang artikel dan jurnal dari saya. Mungkin jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.